bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh, enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu. Enggak pernah ada. Ada Pak Ivan? Enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189. Nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD datang ke Komisi 3 DPR RI pada Rabu untuk menjelaskan temuan transaksi janggal lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan ini Mahfud MD menyatakan Sri Mulyani sempat keliru karena laporan PPATK soal transaksi janggal tidak sampai ke Menteri tapi ditutup-tutupi oleh bawahannya. Setelah diungkap oleh Mahfud, Sri Mulyani mendapat penjelasan dari PPATK. Saat ini Kementerian Keuangan dan Komite TPPU telah berkoordinasi untuk menindaklanjuti temuan PPATK. Dalam rapat ini, anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Beni Kahraman mengkritik Mahfud MD sebagai Ketua Komite TPPU karena tidak mengutamakan koordinasi langsung ke kementerian, melainkan berbicara ke publik. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, Ketua Komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Bapak kan pejabat publik. Wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan. Secara agregat, temuan PPATK memuat total nilai lebih dari 300 triliun. Tapi sebenarnya, angka itu merupakan penjumlahan data dari beberapa entitas yang diduga adalah perusahaan cangkang. Kepala PPATK yang turut hadir di rapat dengan Komisi 3 menjelaskan asal-usul temuannya. Bukan pemeriksaan ulang dengan data 2017 sampai 2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah 2017 sampai 2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014 sampai 2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu daerah, dia pindah ke tempat lain. Tadinya dia menggunakan nama tertentu, dia menggunakan nama lain. Sehingga kami kemudian berasumsi, dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya, yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi pemeriksaan dilakukan oleh PPATK. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan langkah korektif terhadap para pegawai Kemenkeu yang terlibat dalam temuan PPATK ini. Sri Mulyani berhalangan hadir meski telah diundang ke rapat ini. Tim Liputan CNN Indonesia.